Halo teman-teman, jadi kali ini aku mau membantu teman-teman untuk belajar mengenai MetaTrader 4 ya. Jadi di sini saya akan banyak menjelaskan detail-detail terkait MetaTrader 4, mekanismenya, bagaimana penggunaannya, ya sebisa mungkin atau sedetail mungkin. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar atau bisa hubungi langsung ke link yang ada di bawah. Ya, MetaTrader 4. Kok ini? Bentar ya. Ini MetaTrader 4. Ada MetaTrader 5 dan MetaTrader 4. Sama-sama banyak digunakan, tapi karena MetaTrader 4 ini sudah cukup lama digunakan, lebih lama, jadi penggunanya cukup banyak di MetaTrader 4. Kalau MetaTrader 4 paham, kemungkinan besar MetaTrader 5 juga bisa lebih paham lah, atau berkebalikan, karena sebenarnya sama, cuman MetaTrader 5 ini fiturnya lebih lengkap seperti itu. Oke, kita buka ya MetaTrader 4. Jadi kalau kita pertama kali buka kurang lebih kayak gini tampilannya. Nah, ini bagian quotes. Jadi saya mau jelasin dari yang sini dulu ya. Nah, ini yang bagian ini, pencet menu bagian atas. Ini ada bagian atas, ada mengelola akun. Kalau mengelola akun dipencet, kurang lebih kayak gini. Ini akun demo, biasanya dikasih 100.000 kalau untuk Android. Kalau untuk iOS sepertinya harus buat dulu, saya kurang tahu juga. Jadi biasanya buat dulu, tapi kalau di Android setahuku langsung ada akun demonya gitu, seperti ini. Atau mau nambah lagi juga bisa buka akun demo, misalkan seperti ini, kita buka meta quotes. Nah, di sini ditulis. Nah, kalau misalkan teman-teman udah terdaftar di akun brokernya teman-teman, misalkan udah punya akun broker, jadi bisa cari broker di sini, tinggal tulis gitu. Misalkan apa ya? Exness. Sini ada XM atau misalkan apa ya, FBS. Ini juga ada IC market, misalkan IC market. Nah, ini IC market ini hanya Australia ya, kurang lebih seperti itu. Nanti ketika udah ketemu tinggal memilih, misalkan Exness gini ya, Exness. Nah, di sini kan ada akun real 1, real 2. Nah, ini sesuai dari akun Exness masing-masing atau akun brokernya masing-masing, di mana server yang dituju gitu, sesuai setiap akun masing-masing. Oke, ini pakai sandi, hapus akun. Ini untuk buat semacam validasi lah ya, untuk keamanan. Oke. Nah, ini ada quotes, chart. Quotes itu harga, chart itu grafik harganya, trade itu transaksi kita seperti apa. Riwayat ini riwayat transaksi atau transaksi yang sudah selesai. Ini ada kotak surat semacam email seperti itu. Ini berita ekonomi, ini kalender ekonomi. Jadi di beberapa negara itu memberikan jadwal dan jamnya juga terkait berita-berita ekonomi, baik yang biasa aja maupun yang berpengaruh besar. Biasanya pidato-pidato kalau di Amerika gitu. Ini ada pesan, langsung ada pengaturan. Nah, di sini bagian ini semacam apa ya, customization apa ya, semacam misalkan ini yang warna ini. Kalau yang warna ini untuk ngubah-ngubah warna grafik. Kan di sini. Nanti di sini nih, ini kan hitam sama putih. Nah, kalau di pengaturan ini kita bisa ubah-ubah warnanya ini, jadi misalkan bar naik kita ubah warna hijau gitu ya. Udah selesai. Jadi sini berubah warna hijau.
garis barnya itu berubah ya. Ini untuk ngubah-ngubah, ini pengaturan untuk mengubah-ubah warna, terus garis harga, tampilan. Nah ini kurang lebih seperti inilah, ini semacam customization grafiknya. Pesan berita, aktifkan berita, ya udah kurang lebih kayak gitu. Ini mode mahir itu seperti kayak gini nih. Kalau mode mahir itu high low nya itu ada gitu, tapi kalau mode mahirnya dimatikan seperti ini aja ya, cuman perbedaan ada penjelasan high low nya aja sih. Oke, kita mulai dari ini ya. Ini kan aku hitung 1 2 3 4 5 6 ya. Kita dari menu 1 dulu. Menu 1 nih menu quotes. Ini di sini kita bisa nambahin di sini. Misalkan aku mau nambahin apa ya? Mata uang euro GBP misalnya. Nah ini euro versus Great Britain pound sterling misalkan, ditambah gitu ya, kan udah hilang. Nanti ada di sini nih, ini ada di sini. Oke, terus kita edit, terus kita mau kita hapus misalkan, ini kita hapus atau kita mau ubah ini, kita naikkan, ini bisa ya, kayak ginilah kurang lebih ya. Nah ini bagian chart, dimana bagian chart ini. Nah kalau misalkan kita pencet yang paling kiri ini, yang ini, nah ini nanti bakal, ini bisa kayak ngarahin gitu loh untuk tauin harga. Ini harganya yang hitam ini gerak-gerak. Kalau misalkan mau dimatiin ya pencet lagi gitu lah, bisa geser-geser lagi. Oke, terus ini yang bagian FF ini indikator. Jadi misalkan nih aku gunain indikator moving average itu kayak perubahan rata-rata. Nah, misalkan ini periodenya segini 10, pergeseran 0, mudah aplikasi untuk close atau harga close. Nah ini nanti teman-teman belajar sendiri moving average itu apa, dan kurang lebih ini penggunaannya kalau di MetaTrader kayak gini. Levelnya ya udah 1 pixel aja lah, selesai. Nah nanti ini merahnya ada gitu, bisa dihapus. Oke, ini ngapus. Nah kalau ini mata uangnya, misalkan aku mau ngubah ini, misalkan aku ngubah mau euro USD gitu, XAU USD. Nah ini daftarnya sesuai yang ada di sini gitu. Ya, di sini ada apa, di sini tinggal milih gitu. Di sini tinggal milih. Nah, di sini time frame, dimana artinya per candle, per garis-garis ini itu bernilai. Kalau misalkan H1 di sini ya, H1 itu artinya setiap candle itu bernilai 1 jam pergerakannya. H4 itu 4 jam, ini M1 itu menit, 1 menit, M5 5 menit, H1 1 jam, D itu daily, W itu weekly, MN itu monthly, itu per bulan ya. Kalau ini kalau yang bagian ujung kanan ini bagian eksekusi. Misalkan dari harga ini kita ngeliat, wah ini bagus, ini untuk sell, ya udah kita klik ini, so kita klik sell di sini sesuai dimana ini eksekusinya, eksekusi instan, eksekusi buy limit. Eksekusi instan itu eksekusi secara langsung gitu loh, kontan. Nah, pada waktu itu kalau buy limit atau sell limit ini kita beli atau jual di harga harga di bawah harga running. Misalkan harganya sekarang 1624 ini ya, terus aku pingin di harga 1620 itu bisa buy otomatis, itu buy limit. Tapi kalau misalkan harga ini ternyata masih makin naik, terus aku pingin buy-nya di 1625 atau di atas harga, itu pakai buy stop. Jadi kalau buy limit itu harga di bawah dari harga real time, kalau buy stop itu harga di atas harga real time. Jadi kayak kalau buy stop itu kayak kejar-kejaran. Kalau limit itu, buy limit itu kayak kita nyegat gitu, kita cegat, nah kita buy, nyegat harga. Nah ini misalkan kita sell gitu ya, nanti dulu ini ngubah. Kalau ini untuk ngubah lot, dimana satu lot bernilai, kalau untuk akun standar $1.000 ya, untuk
ya akun standar $1.000. Untuk akun standar Sen nilainya satu lot itu $10 ya. Nah kalau yang bagian ini semacam SL, stop loss. Jadi misalkan teman-teman udah beli di harga 1620 itu tadi, di sini buy limit 1620. Nah di sini aku pasang batas kerugiannya misalkan kerugiannya batasnya 10 poin, berarti 1610. Nah kalau ini namanya take profit, artinya aku ambil likuidasi otomatis gitu ketika harga misalkan 30 poin, ya udah 1650 ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini masa berakhir ini GTC itu semacam yang artinya otomatisasi seperti itu. Kalau spesifikasi itu kayak diatur berdasarkan jam. Kalau GTC ini langsung otomatis harga itu kena langsung liquid. Tapi kalau misalkan spesifikasi itu based to waktu lah, berdasarkan waktu. Nah misalkan ini tempatkan order pasar sedang tutup karena ini hari Sabtu sama hari Minggu itu nggak bisa kita transaksi. Nah, oke. Bagian grafik seperti itu sih kurang lebih. Oh diklik di tengah ini juga nih muncul, kalau diklik di sini di sembarang. Ini sebenarnya kayak ya sama aja kayak yang bagian atas ini, cuman ditaruh di sini aja biar mudah. Seperti itu sih. Nah yang bagian 3 ini bagian trade, ini harga berjalan. Ini kemarin aku buka posisi di waktu-waktu segini nih. Kita coba-coba di akun demo. Jadi ketika kita udah masang sell atau buy nanti bakal kayak gini nih. Kalau untung ya biru warnanya, kalau rugi ya merah. Nah ini yang bagian atas ini minus 235,85 USD, ini yang bagian atas. Ini warnanya merah. Ini artinya jumlah total ini kan 216 ditambah 102 ditambah 15 dikurang 569, ini totalnya ya minus 235 ini. Tapi kalau totalnya ternyata plus, itu nanti atas ini warnanya biru seperti itu. Nah kalau ini kita jelasin satu-satu. Saldo itu artinya balance atau semacam duit kita sebelum transaksi lah, kurang lebih seperti itu. Pokoknya kita masukin duit, nanti itu saldonya itu di atas. Nah ekuitas, kalau saldo itu bukan nilai dana yang bisa kita jadikan acuan untuk berapa sih nilai dana kita yang sebenarnya misalkan. Nah, nilai dana kita yang sebenarnya itu ekuitas. Ya kan bisa dilihat nih di sini. Kalau saldonya itu segitu, ekuitasnya lebih rendah. Nah, duit kita sekarang banget itu ya segini ekuitas ini. Ini artinya adalah duit dari margin bebas ditambahin ditambah minus sekaligus ditambah margin yang dipakai untuk transaksi. Jadi kan ini satu lot ini sama aja 1000. Satu lot 1000 ini $0.10 gitu. Nah ini ya intinya ekuitas itu nilai yang sesungguhnya. Kalau margin bebas ini margin yang bisa kita pakai. Jadi misalkan kita masuk 100.000 ya nih, ulang lagi. Misalkan kita masuk duit $100.000 di sini. Nah, kita pakai $1.000. Paling aja. Nah, margin bebas bakal berkurang nanti. Margin bebas langsung bakal berkurang jadi 99.000 karena tadi 1.000 itu kepakai untuk transaksi. Nah, kalau ekuitas nanti itu bakal tetap 100.000. Tapi kalau misalkan ternyata ini kita minus atau plus minus misalkan, ya nanti dia bakal berkurang, bukan bernilai 100.000 tapi berkurang sesuai dengan besarannya ini, yang jumlah ini semua itu ekuitas. Kalau saldo bakal tetap 100.000, kecuali kita cairin itu rugi, nanti saldonya baru bakal berkurang seperti itu. Oke, nah ini kalau yang bagian ini bagian riwayat. Oh ini kok nggak ada ya.
Nah, ini riwayat, misalkan udah transaksi kita liquid, artinya adalah kita lepas posisinya. Ini waktu aku buy di 1530, di sell di 1620 dan dapatnya segini untung gitu ya, biru. Nah, ini kalau yang rugi contohnya seperti ini. Nah, keuntungannya segini, saldonya segini ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, ini bagian 5, ini bagian berita. Ini bisa di nggak bisa. Oh, ternyata belum ada berita, belum bisa terkoneksi kayaknya ini. Terus ada ini untuk berbincang-bincang. Ini kita bisa register sesuai dari akunnya. Dan kita untuk masuk ke MGL5 ini semacam community-nya MetaTrader, pengguna-pengguna MetaTrader. Di dalam situ nanti kita bisa diskusi mengenai robot trading, kayak semacam expert advisor EA, itu kayak robot gitu di situ, atau ngobrol-ngobrol tentang transaksi semacam itu sih. Terus ini kalender ekonomi misalnya. Kalender ekonomi ternyata harus masuk. Oke, kotak surat. Ini kotak surat seperti ini kurang lebih. Kotak surat isinya ya semacam email seperti itu dari pihak MetaTrader. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan, bisa di kolom komentar atau hubungi ke nomor atau link yang tertera. Atau misalkan teman-teman pengen belajar trading, atau misalkan pengen trading terus dapat sinyal gratis, kebetulan aku ada grup yang isinya ngasih sinyal gratis, nanti bisa hubungi aku langsung. Jadi nanti dibantu sama teman-teman trader di dalamnya. Ya gitu aja aku sampaikan. Terima kasih, semoga sukses dan salam profit.